Halo, Shalom, dimanapun teman-teman berada di momen tahun baru ini ya, 2 Januari. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Dan di sini saya mencoba untuk bercerita, Bapak Ibu teman-teman, bagaimana perjalanan yang saya alami. Tapi sebelum itu marilah kita sama-sama berdoa dulu biar apa yang disampaikan hari ini adalah bisa menjadi rema buat kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat hari ini, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Biar nama Tuhan sajalah yang diagungkan di dalam program kali ini ya Bapak. Sehingga apa yang menjadi maksud dan keinginannya Tuhan boleh tersampaikan pada kesempatan ini. Kiranya Engkau yang beracara ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu teman-teman, ini masih dalam suasana Natal ya, yang sudah kita lalui. Kita merayakan nih, kita pesta gitu ya, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan di momen kali ini, kita sudah memasuki hari kedua nih, tahun 2025. Di dalam mungkin sebuah tradisi atau mungkin sebuah budaya atau mungkin sesuatu yang dibiasakan gitu ya, membuat yang namanya planning nih untuk di 2025. Nanti maunya seperti apa, mau mencapai hal apa, mau seperti apa, itu adalah menjadi sebuah tradisi Bapak Ibu teman-teman ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada hari ini atau sesuatu yang ditaruhkan ke saya gitu ya. Yang mana pada program kali ini saya dipercayakan untuk mengisi program kali ini. Ada banyak hal yang sudah saya alami Bapak Ibu teman-teman ya, di 2024. Dan yang menurut saya cukup menggoncangkan diri saya itu adalah ketika saya mengalami anfal gitu ya, dalam hal kesehatan. Saya mengalami anfal dalam hal kesehatan, dan dari situ saya mulai mengolah diri, saya mulai mengolah badan gitu ya. Karena saya harus menurunkan berat badan dan banyak hal lagi Bapak Ibu teman-teman ya. Siapa nih Bapak Ibu teman-teman yang mengalami hal yang sama? Mungkin di 2024 mengalami kejatuhan yang mungkin menurut kita, menurut takarannya kita udah sangat jatuh nih. Rasanya sudah tidak ada, rasanya harapan itu sudah tidak ada gitu ya. Sudah ngerasa bahwa diri ini tuh apa ya, stuck gitu ya. Rasanya aduh kok susah sekali Tuhan gitu ya. Kok gini-gini amat gitu ya. Kok sesuatu yang dalam tanda kutip gitu ya, sudah kita olah, sudah kita kerjakan,
sudah kita lakukan, sebaik-baiknya kita mengerjakannya gitu ya. Kok jadinya kayak begini gitu ya. Khususnya di 2024. Ada yang mengalami atau sudah keluar atau sedang masuk dalam fase itu. Bagaimana kehidupan ini serasa tidak adil gitu ya. Atau mungkin ada suatu kesalahan yang kita buat sehingga kesalahan itu membuahkan sesuatu yang tidak enak buat kita. Tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa iya saya berbuat salah, saya berbuat sesuatu yang tidak baik. Tetapi kan di perjalanannya itu kan pasti ada yang namanya hil dan hal yang terjadi, betul ya. Jadi ketika kita berbuat sesuatu yang salah A, kita akan menerima A, mungkin A minus atau A plus gitu ya. Atau kita akan kekurangan, atau kita akan memperoleh keberhasilan. Tapi kali ini saya ingin membawa sebuah topik yang bagaimana di perjalanan hidup saya yang saya ngerasa anpal di dalam kesehatan saya gitu ya. Bahkan di dalam keuangan saya, bahkan di dalam segala aspek hidup saya yang saya rasa I'm give up Tuhan gitu ya. Saya merasa I'm give up, saya menyerah. Di fase ketika saya anpal. Bahwa ketika saya anpal Bapak Ibu teman-teman, saya itu menderita hipertensi ya. Jadi di saat saya itu mengalami kesakitan itu, saya opnam di rumah sakit di Kota Palangkaraya dan dicek bahwa saya mengalami yang namanya hipertensi. Jadi di hipertensi itu dicek, wah ini Pak kok ngeri gitu ya, sampai 202 mereka bilang. Saya pun gak nyadar bahwa saya ngerasa saya baik-baik aja gitu ya. Tapi ketika dicek seperti itu, oh ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu udah di di situ sudah terlihat gitu ya di alat bahwa memang tensi saya tinggi sekali gitu. Saya opnam selama 3 hari 2 malam dan saya berjuang dengan kesehatan saya, dan di 3 hari 2 malam itu saya hanya bisa berdiam diri, saya tidak bisa berpikir lebih karena dianjurkan sama dokter sama perawat bahwa jangan terlalu banyak pikiran seperti itu. Karena kalau terlalu banyak pikiran itu memicu, stres itu memicu hipertensi lebih efeknya parah gitu ya. Oke. Dari situ saya belajar Bapak Ibu teman-teman bagaimana saya untuk mengelola stres saya, mengelola pikiran saya, mengelola diri saya. Karena saya masih punya tanggung jawab dan saya harus melakukan yang terbaik yang bisa saya kerjakan gitu ya. Oke, itu cerita saya gitu ya. Itu adalah history, itu adalah perjalanan saya di 2024 penghujung tahun Bapak Ibu teman-teman ya. Di Oktober masuk ke November, Desember, sudah berjalan kurang lebih 3 bulan ya. Dari kejatuhan kesehatan saya. Di posisi itu Bapak Ibu teman-teman saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana segala sesuatu yang sudah terjadi itu adalah segala sesuatu yang tidak tanpa sebab atau segala sesuatu yang tidak kita sadari itu ada satu benang lurus yang akan mengarah kepada apa yang terjadi di depan gitu ya. Contoh, berkali-kali saya dikasih tahu gitu ya, jaga kesehatan. Berkali-kali saya dikasih tahu mengelola hidup, mengelola kesehatan, terus mengelola makan, gaya hidup gitu ya. Tapi berkali-kali saya ngerasa
I'm fine gitu ya. Saya baik-baik saja. Sampai ya itu tadi anpal itu. Artinya apa yang kita perbuat A itu akan berdampak amin atau A plus. Itu terjadi dari segala sesuatu yang kita alami. Bapak Ibu teman-teman. Saya tidak bisa mengajar sesuatu yang tidak saya alami. Tapi ini real saya alami Bapak Ibu teman-teman ya. Bagaimana di dalam kondisi saya seperti itu, saya diajar sama Tuhan untuk pertama berserah total gitu ya. Dan melakukan sebaik-baiknya apa yang bisa saya kerjakan. Dan berita baiknya Bapak Ibu teman-teman, ini adalah apa yang terjadi dengan banyak tokoh-tokoh Alkitab. Supaya tidak menjauh apa yang ingin saya jabarkan kepada Bapak Ibu teman-teman, mari kita membaca salah satu tokoh Alkitab yang ingin saya comot untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu teman-teman. Mungkin bisa ditampilkan di layar. Oke, kita akan bercerita flashback dulu kepada tokoh yang sudah tercatat di Alkitab tentang Yusuf. Saya bacakan, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zipa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Sebentar kita catat dulu, kita garis bawahi ada satu kata yaitu Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Bapak Ibu teman-teman yang mengalami kesalahan, mengalami kegagalan, mengalami masalah. Ingat ada kata poin, Israel lebih mengasihi Yusuf. Jadi barang siapa yang dikasihi sama Tuhan, wajib hukumnya pasti mengalami hal ini. Oke, lanjut dulu. Ayat firman Tuhan tadi. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Lanjut. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Lanjut. Oke, ini kita loncat. Saya bercerita dulu ya Bapak Ibu ya. Kita lebih bercerita dulu ya bagaimana perjalanan hidup seorang anak manusia. Jadi Yusuf adalah seseorang yang dikasihi sama Israel yaitu Yakub, dan dia mengalami sebuah mimpi. Dan di dalam mimpi itu kita loncat tadi ya. Saya cerita kesimpulannya saja bahwa Yusuf mengatakan bahwa semua orang akan sujud nyembah dia. Arti dari di mimpinya itu gitu ya. Sama seperti seorang anak yang polos yang datang ke papahnya, papa, aku kemarin tuh mimpi ini loh. Anak yang polos, masih muda dikatakan di situ. Jadi tidak ada maksud lain daripada Yusuf. Tetapi di pemandangan kakak-kakaknya, ini anak sombong banget dah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke cerita berikutnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur.
Sumur itu kosong tidak berair. Lanjut. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untaknya yang membawa damar, balsam dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Oke. Dari cerita ini Bapak Ibu teman-teman ya, bagaimana saudara-saudaranya dengan bencinya di mereka dengan Yusuf, sampai-sampai mereka membuat sesuatu yang di luar nalar manusia. Atau mungkin di zaman sekarang mungkin bisa ada kejadian ya Bapak Ibu teman-teman ya. Tentang kasus bunuh diri dan lain sebagainya. Di zaman sekarang pun kejadian. Bagaimana keputusasaan itu mengolah manusia untuk berbuat sesuatu yang entah negatif atau mungkin bisa dijadikan positif. Oke, saya terangkan dulu. Yusuf itu dikasihi sama Israel. Dan dia diberi gift lebih sama Tuhan, diberi mimpi dan diperlihatkan sama dia. Bahwa dia at the time, pada waktunya semua orang sujud menyembah dia. Dan ayahnya sendiri menolak, ada di kisah di ayat berikutnya. Dan saudaranya lebih benci lagi sama dia. Dan Yusuf mengalami apa namanya? Dibuang ke sumur yang kosong. Dan yang lebih parahnya lagi seperti yang di ayat tadi berbicara bahwa setelah ditaruh ke dalam sumur itu, kakak-kakaknya tuh diri di samping di pinggir sumur itu untuk makan. Kalau di dalam pemandangan kita sangat barbar lah bahasanya apa yang dilakukan oleh saudaranya Yusuf. Kira-kira Bapak Ibu teman-teman, kalau diperhadapkan hidupmu dengan kisah Yusuf ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apa yang akan teman-teman lakukan? Apa yang akan teman-teman rasakan? Gitu ya. Teman-teman dibuang, pasti ada ngerasa putus asa yang luar biasa. Yang kita ceritakan hari ini adalah manusia Bapak Ibu teman-teman ya, bukan robot. Dan bukan sebuah cerita yang ada di tayangan TV Bapak Ibu teman-teman. Tapi yang kita ceritakan adalah sesuatu yang dicatat sama Alkitab dan mengajarkan kita bahwa tokoh-tokoh Alkitab itu dipakai sama Tuhan untuk menceritakan bagaimana manusia itu di society atau di dalam masyarakat umum. Bagaimana di dalam masyarakat umum kita, bagaimana yang terjadi di zaman dulu, zaman Alkitab, atau bahkan sebelum zaman Alkitab, bahkan sampai kepada zaman kita saat ini, yang mana Bapak bisa menyaksikan tayangan ini, kita bisa sama-sama belajar gitu ya. Sama kondisinya, tetapi berbeda peristiwa. Oke. Bagaimana Yusuf diperhadapkan dengan masalah yang membuat dirinya tidak bisa ngapa-ngapain. Bisa nggak ngapa-ngapain di posisi itu? Nggak bisa. Dihimpit sama masalah yang membuat kita itu susah gerak, yang membuat kita itu nggak bisa berekspektasi lebih, nggak bisa. Kamu mau ekspektasi lebih apa? Sudah terhimpit gitu ya. Masalah itu mengikat kamu gitu ya, mengikat kita.
Gak ada hal yang bisa kita lakukan. Untuk membela diri pun tidak bisa di posisi itu. Apakah bisa Yusuf membela diri? Yusuf seorang diri, kakak-kakaknya banyak. Dan kita tahu kisah Yusuf. Dia dijual ke pedagang Mesir. Mungkin bisa ditampilkan lagi ayat firman Tuhannya biar ceritanya nyambung gitu ya. Dan saya tidak mengada-ngada. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual. Bayangin nih, dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Bapak Ibu teman-teman, ada kata dijual. Kemarin saya menonton sebuah film Gladiator yang tayang tahun terbaru nih 2024 ini ya. Bagaimana suatu negara dijajah sama bangsa Roma dan para prajuritnya yang masih hidup dijual sama mereka untuk menjadi petarung di gladiator. Di situ diperlihatkan persis kepada saya bagaimana seorang budak itu tidak punya hak atas dirinya. Seorang budak itu adalah lebih rendah daripada binatang kalau saya boleh gambarkan di zaman itu. Di zaman Yusuf loh ya. Mungkin Roma belum ada kali ya di zaman Yusuf. Atau mungkin ya sudah kurang lebih seperti lah kejadian bahwa seorang budak itu tidak punya hak atas dirinya. Tapi seorang budak itu menjadi hak total pemiliknya. Mau dibunuh kek sama yang beli, itu terserah yang punya. Dan itu kejadian sampai sekarang. Cuman berbeda bentuk dan berbeda peristiwa. Tapi sama. Yang namanya perbudakan itu ada gitu ya. Tapi saya tidak akan menjelaskan ke sana. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa bagaimana ketidakberdayaan, tidak punya hak, tidak bisa membela diri, tidak punya kuasa untuk menunjukkan bahwa ini aku ini punya A, B, C, D gitu ya. Tapi keadaan itu membuat kita jadi ya tidak berdaya gitu. Apa yang dialami oleh Yusuf itu adalah sebuah gambaran bagaimana masalah memperbudak kita. Oke, lanjut dulu ceritanya. Adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir. Jadi orang Midian ini menjual lagi Yusuf itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Bayangin gitu ya. Apakah sebuah kebetulan itu? Seorang budak dijual ke Mesir dan yang membelinya adalah seorang kepala pengawal raja. Kepala pengawal loh ya, punya pangkat, punya jabatan, punya golongan yang masuk ke istana raja. Bukan orang sembarangan seperti itu. Persis seperti sebuah film juga yang saya sudah tonton tadi, yaitu judulnya Uprising, yaitu tentang Korea di zaman Joseon dulu. Dan itu berdasarkan dari kisah nyata gitu ya. Bagaimana ada tirani raja yang memperbudak manusia. Dan budaknya ini benar-benar wah ngeri dah. Kalau Bapak Ibu bisa putar mungkin bisa tonton lah filmnya Uprising judulnya. Tentang perbudakan di zaman Joseon Korea gitu. Bagaimana seorang budak itu tidak punya hak atas dirinya. Tetapi Bapak Ibu teman-teman, melihat dari kisah ini tadi, bagaimana tidak kebetulan Yusuf diambil oleh seorang kepala pengawal
raja. Bukan kebetulan hal itu terjadi ya. Dan itu pasti ada hil dan hal yang Tuhan mau kerjakan buat hidupnya. Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Lanjut. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Oke, sampai di sini dulu. Bisa ditangkap Bapak Ibu teman-teman apa message yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Bahwa Yusuf adalah seseorang yang disertai sama Tuhan. Di dalam ketidakkuasaannya dia, di dalam membela diri, di dalam masalah yang memperbudak dia gitu ya. Tidak membuat dia berkecil hati. Tidak membuat dia patah semangat. Tapi apa dikatakan situ? Mungkin tampilkan lagi. Berhasil dalam pekerjaannya. Berarti apa Bapak Ibu? Ketika dia statusnya adalah budak. Dan dia ada pekerja. Dan dia melakukan pekerjaannya totalitas. Gitu ya. Sehingga apa yang dia buat, apa yang dia kerjakan, dikatakan berhasil. Walaupun di situ ada tertulis, dia adalah seseorang yang, apa namanya tadi? Mungkin bisa ditampilkan lagi. Seseorang yang disertai Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf. Oke, dua hal ini kita garis bawahi. Tuhan menyertai Yusuf, dan pekerjaannya dibuat berhasil dan dia tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Lanjut ayat berikutnya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, lanjut. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kata Yusuf, diberikannya kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Oke, sampai di sini dulu. Bapak Ibu teman-teman, ketika kita mengalami suatu masalah dan kita diperbudak oleh hal itu, satu-satunya cara yang bisa kita kerjakan adalah give up. Di dalam give up, di dalam berserah gitu ya. Ada suatu kekuatan yang kita tidak akan tahu, yaitu namanya kekuatan Tuhan. Pernah mengalami hal ini? Give up, berserah, atau menyerah, atau ngasih semuanya ke Tuhan. Tuhan, aku gak sanggup deh. Ini tuh berat banget. Aku lemah dalam hal ini Bapak. Help me, tolong. Pernah mengalami ketika Bapak Ibu mengalami hal itu, berada di titik terendah dalam hidup kita. Dan kita menyerahkan total sama Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan bekerja melalui segala sesuatu yang kita kerjakan. Sampai saat ini Bapak Ibu teman-teman, saya mengalami banyak sekali goncangan dalam kehidupan saya. Mulai dari goncangan kesehatan sampai goncangan keuangan gitu. Dan ketika goncangan keuangan terjadi, saya pikir, Tuhan saya tidak bisa, saya tidak sanggup untuk berpikir lebih jauh lagi untuk apa yang mau saya lakukan. Tapi Tuhan saya mau kerjakan apa yang menjadi bidang saya. Ketika saya mengerjakan bidang saya sebaik-baiknya saya kerjakan gitu ya. Maka segala sesuatu Tuhan kasih dengan takarannya kita.
Tapi kita tidak bisa ngoyo. Tidak boleh ngoyo itu artinya tidak boleh memaksa Tuhan. Tidak bisa. Tuhan aku maunya gini, pokoknya gini, harus kayak gini jadinya Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat di dalam pemandangannya yang kita minta itu akan merusak diri kita. Dia akan bilang, tunggu dulu. Tuhan akan bilang nanti dulu. Atau ketika di dalam status itu kita di dalam pemandangan Tuhan, ya kamu bisa gitu ya. Tuhan akan kasih. Tapi dalam proses ini Bapak Ibu, ini bukan proses bagaimana kita harus melalui semuanya ini baru memahami apa yang Tuhan maksud dalam hidup kita. Tetapi setiap tokoh Alkitab yang dicatat sama Alkitab, itu mengajarkan kita bahwa manusia akhirnya menjadi dewasa ketika diperhadapkan dengan masalah. Sebelum mendapatkan masalah, manusia tidak memahami apa konsekuensi yang diperbuat. Salah satu contoh, saya ada seorang guru SD Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi di kelas setiap hari saya harus membuat masalah. Masalah dalam bentuk materi, dalam bentuk konten yang saya ajarkan kepada mereka. Dan dari situ step by step saya dampingi, saya kasih tahu, saya saya bimbing gitu ya. Saya kasih jalannya. Kamu kayak gini cara nyarinya. Pasti kamu akan dapat. Dan yang mengerjakannya siapa Bapak Ibu? Apakah gurunya? Apakah Tuhan? Tidak. Tapi murid. Atau kita sebagai manusia yang harus mengerjakannya. Makanya dikatakan tadi di nas tadi yang kita baca, Tuhan dibuat berhasil pekerjaannya Yusuf. Artinya apa? Dalam status Yusuf hanyalah seorang budak yang tidak punya hak atas dirinya. Dia melakukan pekerjaannya sebaik-baiknya sehingga dia berhasil. Di dalam penyataan Tuhan. Coba kalau kejadian gitu ya. Sudah ditimpa masalah, diperbudak sama masalah, dan menjadi masa bodoh dengan hal itu. Dan menjadi pribadi yang, sudah kena masalah nih gitu ya. Terbebani pikirannya, stres. Apakah dengan kita stres, dengan terbebani otak pikiran kita itu membuat kita bisa lolos dari masalah itu? Tidak. Tetapi kita dengan hati yang lapang, menerima keadaan itu, dan mengerjakan sebaik-baiknya apa yang menjadi pekerjaan kita hari ini. Itu akan menjadi pintu masuk Tuhan untuk bekerja lebih dalam hidup kita. Oke. 2025 Bapak Ibu teman-teman. Saya akan bercerita bagaimana 2025 akan menjadi tahun yang dalam tanda kutip itu tidak bisa kita lihat apa yang akan terjadi. Di 2024 saja kita sudah ngelihat banyak perusahaan violet. Oke, termasuk salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia yang bergerak di bidang membuat baju. Berapa ribu tuh. Mereka kehilangan pekerjaan. Tapi bagaimana dengan kita yang sudah punya pekerjaan? Apakah kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa? Saya agak tergugah hati saya gitu ya ketika saya melihat sebuah tayangan TikTok bagaimana teman-teman tuh berjuang untuk bisa masuk menjadi ASN.
mau P3K, mau CPNS, bagaimana sampai dibopong, sampai orang itu nggak bisa berjalan di kursi roda gitu ya. Didorong sama orang untuk masuk ke ruang tes menggunakan baju putih, celana hitam. Seperti yang saya alami. Saya juga pernah mengalami itu Bapak Ibu teman-teman. Dan saya flashback lagi. Betapa bodohnya saya jujur Bapak Ibu. Saya seolah-olah kayak ditempeleng sama Tuhan gitu ya. Kenapa Bapak Ibu teman-teman? Dengan mudahnya saya lolos PNS Bapak Ibu. Kenapa saya bilang dengan sangat mudah? Saya sudah menceritakan kesaksian ini berkali-kali ya, tapi entahlah saya diminta untuk menyatakannya lagi gitu ya. Ketika tes PNS itu Bapak Ibu teman-teman, saya tidak serius mengerjakannya. Saya sudah putus asa, ya Tuhan, kacau kehidupan saya. Saya cuma bisa bercerita seperti itu Bapak Ibu teman-teman. No hope, tidak ada harapan. Tes itu pun dalam tanda kutip ya aji mumpung lah. Kalau keterima ya syukur, kalau enggak ya apa boleh buat gitu. Tes pertama Bapak Ibu teman-teman tahu, teman-teman saya tuh belajar 1 bulan bahkan setahun mereka mempersiapkan diri untuk belajar. Sementara saya jam 7 pagi tesnya, jam 5 subuh saya baru belajar. Konyol gitu. Sedikit kena tempeleng saya sama Tuhan. Ketika saya ngeliat tayang TikTok itu, bagaimana orang berjuang gila-gilaan gitu ya. Sementara saya kayak seolah-olah, sudahlah Tuhan gitu ya. Kalau enggak kepilih ya udah jadi sales lagi lah gitu. Kayak ada rasa di dalam diri saya tuh enggak ada harapan sama sekali. Tapi saya tetap, satu kuncinya Bapak Ibu teman-teman ya. Dalam kondisi saya sudah ngerasa enggak ada harapan, saya tetap doa sama Tuhan gitu ya. Sejelek-jeleknya saya, sebejat-bejatnya saya, seberdosanya saya gitu ya, saya tetap tanya, saya tetap berdoa sama Tuhan saya. Yaitu Tuhan Bapak Ibu juga gitu. Aduh Tuhan ini gitu ya, kacau gitu ya dalam hidup saya gitu ya. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang aneh yang terjadi? Di tes pertama itu saya masuk peringkat keempat. Yang dicari 2 orang. Jadi satu posisi, karena di waktu tes itu tidak ada yang passing grade, satu posisi itu direbutkan lagi di tes kedua. Satu posisi 3 orang, jadi saya masuk. Jadi peringkat dari 1 sampai ke 6 itu dites lagi yang kedua. Dan Bapak Ibu tahu tes yang kedua, saya melakukan hal yang paling konyol lagi. Saya tetap, sudahlah Tuhan gitu ya. I'm give up deh gitu. Aku lakukan sebaik yang bisa aku kerjakan deh Tuhan. Tanpa ngoyo ya. Ingat sekali lagi, saya tidak meminta dan memaksa Tuhan untuk saya terpilih atau untuk saya bisa lolos PNS, tidak. Tapi yang saya perbuat, I'm give up Lord. Help me. Cuma itu saja. Dan saya melakukan hal yang sama Bapak Ibu teman-teman. Jam 7 pagi tesnya. Jam 5 subuh itu saya baru baca soalnya. Atau mungkin ya saya agak beri effort lebih lah gitu ya. Siangnya saya belajar gitu ya. Biar ada apa ya. Ya biar ada effort lebih lah gitu ya. Tapi ya tetap saya fokusnya jam 5 subuh itu saya membaca. Dan yang anehnya Bapak Ibu teman-teman.
Dengan tidak ngoyoknya saya ingin mendapatkan posisi itu. Tuhan jadiin loh. Saya peringkat pertama di tes yang kedua itu. Dari 6 peserta yang yang mesti mengisi 2 jabatan itu. Saya peringkat pertama di tes kedua. Aneh yang menurut saya, Tuhan ini maksudnya apa? Dan ketika saya ngelihat teman-teman saya luar biasa perjuangannya untuk bisa menjadi seorang pegawai. Yang sampai di kursi roda pun mereka mau gitu ya, capek-capek gitu ya. Bahkan sampai ada sebuah peristiwa saking tegangnya badannya membeku kaku. Itu ada di TikTok bisa dilihat. Di Indonesia kejadian itu. Bagaimana orang mengharapkan pekerjaan. Dan betapa celakanya lah saya dan kita yang sudah punya pekerjaan tapi tidak melakukan yang terbaik di hal itu. Dan di situ juga pukulan telak buat saya pribadi gitu ya. Di saat saya malas-malasan dan lain sebagainya. Itu kayak sebuah pemicu untuk saya lebih semangat lagi. Untuk beri yang terbaik. Berkarya buat Tuhan. Di bidang saya. Walaupun ketika saya sudah mengalami dan masuk di situ pun. Oh Tuhan gitu ya. Tidak mudah ternyata. Kenapa? Banyak orang memimpikan jadi seorang pegawai. Tapi tahukah Bapak Ibu teman-teman, ketika menjadi seorang pegawai golongan rendah itu gajinya sangat rendah. Kepikiran nih waktu itu, wah bakal nih punya uang banyak. No, Bapak Ibu teman-teman sama. Gajinya pun tidak nutut. Dan tetap harus cari sampingan. Dan sampai sekarang saya juga sambil cari sampingan. Di situ saya ngelihat, wah Tuhan, bagaimana manusia itu luar biasa ternyata ya. Di dalamnya itu kompleks. Dan kita tidak bisa menjadikan seseorang ini menjadi seseorang seperti ini. Tetapi seseorang seperti ini bisa menjadi lebih dari orang lain. Ketika dia menjadi yang terbaik di bidangnya. Tapi ketika dibandingkan dengan bidang lain, kerasa sekali jomplangnya. Tapi itulah manusia Bapak Ibu teman-teman. Apa yang terjadi sama Yusuf kita pelajari hari ini. Tidak ada harapan. Semuanya gelap. Tidak ada masa depan Bapak Ibu. Menjadi seorang budak tidak ada masa depan. Tapi kenapa Yusuf menjadi yang terbesar akhirnya? Tahu Bapak Ibu masalahnya apa? Karena masalah membuat dia total berharap penuh sama Tuhan. Karena hanya dengan berharap sama Tuhan. Dengan doa aja di sini loh. Tuhan tolong ya, cukup itu saja. Tapi dilakukan dengan total percaya sama Tuhan. Tuhan jadiin. Tapi dengan caranya Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Diuji kedua kali Yusuf. Masuk penjara bro. Mungkin kita akan lanjut lagi di next yang kedua ya. Bagaimana Yusuf dipitnah, sudah enggak punya apa-apa, seorang diri di negeri orang, menjadi budak lagi. Cuma gagal dia bekerja dan berhasil, disertai sama Tuhan. Bagaimana istrinya Potifar tertarik sama dia. Dan dia dipitnah dan masuk penjara lagi. Bagaimana kita sudah berhasil dalam pekerjaan kita, ada suatu kali Tuhan akan uji. Masih bersyukur enggak berada di posisi itu?
Saya mengalami ujian itu Bapak Ibu teman-teman. Ketika diperhadapkan bahwa apa yang saya kerjakan, saya berikan yang terbaik gitu ya. Tidak cukup gajinya. Apakah saya menggerutu, marah, dan pengen resign? Atau saya bersyukur sama Tuhan? Ketika dibandingkan dengan teman-teman saya yang berjuang luar biasa untuk bisa dapat posisi saya dengan sangat mudah mendapatkan posisi ini. Walaupun karena saya baru dengan gaji yang sangat rendah. Bukan rendah sih ya, tapi sayanya yang belum bisa mengelolanya pada waktu itu. Sehingga apa yang didapatkan kecil. Nah Bapak Ibu teman-teman, kesalahan kelola pun itu menjadi pembelajaran buat kita. Kesalahan kita itu bisa menjadi berkat buat kita. Ketika kita bisa ngelihat kita sudah buat salah, kita gagal. Terus what next-nya? Next-nya saya gak boleh ngulangin hal itu. Saya harus lebih bijak, lebih hati-hati dan menempatkan nilai uang itu harus benar-benar terpakai secara efektif dan efisien dan tidak boros. Apa yang kita bisa pelajari hari ini Bapak Ibu teman-teman di Jesus Call, bagaimana Tuhan itu sudah menceritakan total apa yang akan kita hadapi ke depan. 2025 yang kita hadapi saat ini adalah sebuah tahun yang kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Oke. Mungkin banyak gereja mungkin ya mengatakan 2025 mungkin tahun kelimpahan dan lain sebagainya. Saya ingin kasih tahu Bapak Ibu ini sebuah realita. 2025 mungkin tidak akan lebih baik dari tahun lalu. Tapi Bapak Ibu teman-teman yang menyaksikan tayangan ini saya mau tegaskan, saya mau disclaimer, andalkan Tuhanmu. Kerjakan bagianmu sebaik-baiknya kamu kerjakan. Jangan sia-siakan posisimu saat ini. Pacu diri, gelorakan diri. Walaupun terasa tidak ada masa depan di posisi itu. Ingat Bapak Ibu teman-teman, Yusuf lebih tidak punya masa depan, dia budak. Tapi dia memacu diri. Dan Tuhan sertai. Bapak Ibu teman-teman 2025 kita hadapi dengan all out sama Tuhan. Walaupun suka nakal-nakal dikit ataupun nakal banyak, jangan lupakan Tuhan. Karena hanya di dalam penyertaan Tuhan sajalah ada kuasa yang menaungi kita. Dengan kita percaya dan melakukan sebaik-baiknya hidup kita, Tuhan akan kasih step by stepnya. Oke, Bapak Ibu teman-teman, jangan pernah berkecil hati apapun posisimu saat ini. Jangan menyerah, jangan takut, tetap andalkan Tuhan. Persis seperti yang Tuhan katakan di Alkitab. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Persis seperti apa yang terjadi itu Bapak Ibu teman-teman. Apa yang menjadi bagian kita, kerjakan sebaik-baiknya itu. Lakukan seperti untuk Tuhan. Tidak cuma sekedar omon-omon di mulut aja gitu ya. Tapi benar-benar kita profesional. Gitu ya. Sehingga seseorang yang profesional itu yang mengerjakan bidangnya dengan penuh tanggung jawab. Itu akan dikasih lebih sama Tuhan. Akan ada bonus yang kita tidak akan tahu ke depannya.
Masalah apapun yang kita hadapi hari ini, Bapak Ibu teman-teman, ataupun masalah yang akan kita hadapi ke depannya, Bapak Ibu teman-teman semua, cerita Yusuf menjadi sebuah gambaran buat kita bagaimana masa depan itu ada di dalam Tuhan. Dengan kita ingat sama Tuhan saja, berharap sama Tuhan saja, dan melakukan bagian kita sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pekerja, sebagai owner, sebagai leader, sebagai bawahan. Kita kerjakan bagian kita. Semuanya itu ketika Tuhan yang sertai, turut serta di dalamnya, Tuhan akan jadikan yang terbaik buat kita. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.